Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini saya akan menjelaskan penugasan, di mana tugas ini dikerjakan selama kalian ada di rumah, atau dalam kata lain, project. Nah, di sini akan ada sebuah metode pembelajaran, namanya adalah project based learning. Project based learning ini merupakan metode pembelajaran. Banyak sekali metode pembelajaran di luar sana seperti problem based learning, kemudian eh, discovery learning, dan masih banyak yang lain. Tapi di sesi kali ini kita memilih PJBL. Kenapa kok harus PJBL? Karena PJBL ini di beberapa orang itu mengatakan lebih efektif dibandingkan pembelajaran lain. Karena PJBL ini dapat memupuk empati seorang peserta didik, kemudian menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan, kemudian eh, peserta didik bisa memiliki rasa tanggung jawab yang lebih dengan adanya metode seperti ini. Nah, intinya apa sih dari PJBL ini, metode ini? Jadi nanti saat liburan kalian membuat suatu project, di mana project tersebut itu adalah base-nya itu adalah masalah. Jadi pertama yang perlu dilakukan itu adalah pendekatan masalahnya dulu apa. Jadi kalian harus mengidentifikasi masalah apa. Dan ini dibatasi di lingkungan sekolah. Nah, setelah kalian tahu masalah apa yang ada di lingkungan sekolah, baru kalian membuat kerangka konsep. Di sini dikatakan mendesain perencanaan proyek. Kalau saya lebih kepada ini adalah pendekatan konsep untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah clear masalahnya jelas, kemudian solusinya jelas, kalian bisa menyusun jadwal proyek tersebut, kemudian melakukan implementasi. Nah, setelah melakukan implementasi, pekerjaan tersebut itu kan harus diuji. Nah, baru dilakukanlah refleksi. Nah, refleksi dan evaluasi. Saat melakukan evaluasi kan pasti ada masukan-masukan. Nah, kekurangan-kekurangan dari proyek tersebutlah yang akan memberi feedback ke pertanyaan awal. Jadi masalah dari ini tuh ini, kurang ini. Nah, oleh sebab itulah ini lebih simpelnya itu adalah continuous improvement. Jadi pembenaran berkelanjutan pada suatu proyek tersebut. Oke. Kemudian apa sih nanti ini di akan ada penugasan ini pada pertengahan itu akan di-share Google Form, di mana kalian harus mengisi itu dan mendokumentasikan proyek apa yang kalian akan buat. Penilaiannya apa aja? Penilaiannya gini. Sebelum masuk ke penilaian, saya akan beri contoh terkait contoh-contohnya ini ya, PJBL itu seperti apa ya. Jadi, oke. Misal ini dalam dunia teknik. Jadi gini, ini adalah istilahnya apa ya? Tugas akhir sih, tugas akhir kakak tingkat saya dulu. Nah, dia ini lingkupnya sudah di luar sekolah ya kalau yang ini ya. Tapi kalau tugas kalian itu lingkupnya di dalam sekolah. Nah, beliau ini memiliki empati besar terhadap wilayah kelahirannya yaitu Banyuwangi. Di mana di sana itu kan pada desa tertentu itu suplai listrik di aliran tersebut itu tidak ada. Jadi tidak ada instalasi listrik di area tersebut. Nah, oleh sebab itu dia itu memiliki solusi bagaimana menyuplai listrik dengan biaya yang murah gitu. Akhirnya muncullah ide. Nah, ini adalah fotonya di sana kalau malam itu menggunakan lampu lilin dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dia muncullah suatu ide di mana dia itu merekayasa sebuah teknologi solar cell. Di mana solar cell ini dihibahkan pada masyarakat tersebut. Nah, ini adalah rancangannya, kemudian singkat kata dia mengimplementasikannya dan akhirnya
dia mengimplementasikan dan ditaruh di sana. Nah, ini adalah foto-foto mengimplementasikan proyek tersebut di wilayah Banyuwangi. Ini sama dilakukan oleh lima orang gitu. Nah, harapannya itu anak SMK penerbangan itu juga melakukan hal yang serupa, akan tetapi di lingkungan sekolah. Nah, ini yang berhubungan dengan teknik. Ada lagi mungkin beberapa siswa itu meskipun sudah memilih jalur teknik, dia itu memiliki bakat di dunia lain, misal kayak seni, kemudian eh, gambar dan lain sebagainya, mungkin bidang podcast dan lain sebagainya gitu. Ini ada salah satu contoh. Jadi ini adalah disusun dari orang-orang sastra, lebih tepatnya desain. Ini sama bukan punya saya juga. Oke, sebelum ke sana, jadi ini adalah sebuah karakter, di mana karakter tersebut itu diambil dari burung Garuda. Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, apa sih latar belakang dari desain ini atau karakter-karakter ini? Jadi desainnya intinya itu gini. Banyak loh budaya-budaya di luar itu yang sudah apa ya budaya lokalnya itu diadopsi seperti Upin Ipin dan lain sebagainya. Kemudian dari karya tersebut itu memiliki apa ya berdampak kepada nasionalisme masyarakat tersebut. Nah, tapi bagaimana dengan kita gitu? Seperti ini adalah di Jepang dengan karya animasinya dan mengangkat budaya Jepang. Nah, dampaknya seperti ini. Apa yang kita akan tonjolkan dari sisi Indonesia? Kita harus mengangkat budaya-budaya Indonesia loh. Tuh. Masa kita kalah dengan negara lain gitu. Intinya seperti itu. Nah, oleh sebab itu dia mengangkat dari burung Garuda ini. Jadi di setiap simbol tersebut itu diangkat sebuah karakter di mana itu nanti dianimasikan. Nah, nah muncullah sebuah toko karakter seperti ini. Tuh. Jadi ini melambangkan bintang, padi kapas dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Selain untuk bisnis, untuk animasi juga untuk mengangkat dampak dari impact positif dari ini animasi ini dan ini apa bidang bisnis ini gitu. Jadi harapannya itu kita itu mempunyai apa ya jiwa-jiwa Pancasila lah yang akan ditanamkan di karakter animasi ini gitu. Ini keren sih menurut saya. Keren ini, keren banget. Ini pun sama kan base-nya kan dari masalah juga. Nah, kemudian ada satu lagi. Ini untuk ini juga punya teman saya. Jadi ini adalah orang teknik otomotif, tapi dia itu suka membaca novel. Nah, dia itu mempunyai miris dengan keadaan saat itu di mana posisi orang-orang saat itu adalah tidak suka membaca. Oleh sebab itu dia itu membuat suatu buku yang dikombinasikan dengan augmented reality, di mana itu buku mempunyai animasinya juga. Jadi buku jika di scan itu akan muncul animasinya. Jadi kayak apa ya? Nah, kayak gini intinya.
Jadi ini buku, kemudian ini ada gambar, kemudian di scan menggunakan HP, yang HP tersebut itu memiliki software augmented reality-nya terintegrasi dengan augmented reality. Nah, kemudian lah muncul sebuah visual. Nah, kayak gitu. Jadi tujuannya ya dari base masalah semuanya itu empati dari seorang untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam problematika hidup. Kayak minat baca. Ini kan juga untuk meningkatkan minat baca seorang anak-anak kan. Kita tahu sekarang anak-anak zaman sekarang kan suka melihat infografis ya, info semacam video dan lain sebagainya. Padahal video tersebut itu kalau kita keseringan lihat video itu aspek literasinya kita kurang loh. Padahal literasi itu yang paling ditonjolkan, literasi numerasi, dan itu menjadi syarat kelulusan kalian kan, literasi dan numerasi. Nah, harapannya dengan produk-produk seperti ini tuh bisa mengangkat budaya literasi. Tuh. Nah, dan pastinya untuk menjalankan proyek ini mereka ya mengeluarkan biaya yang besar, nggak kecil. Oleh sebab itu untuk khusus SMK itu proyeknya itu di dalam sekolah biar tidak terlalu besar. Intinya seperti itu. Nah, kemudian gini, mungkin dari benak kalian itu terpikir untuk kenapa sih Pak kok repot-repot gini gitu. Kenapa kok saya bilang kalian harus repot seperti ini, kalian harus memunculkan istilahnya empati, kemudian harus berpikiran kritis terhadap isu-isu masalah yang ada di lingkungan karena ini adalah tuntutan masa depan. Tuntutan masa depan seperti ini. Sekarang teknologi berkembang cepat ya. Ini adalah salah satu contoh teknologi. Ini adalah robotik palletizer, di mana dia ini bertugas untuk mengangkat atau mengkodekan suatu master case. Master case itu box. Nah, dulu pekerjaan-pekerjaan seperti ini dilakukan oleh manusia, di mana biasanya satu line ini ada 4, 10 gitu. Nah, sekarang ini sudah digantikan oleh robot. Kenapa? Karena lebih efisien. Kemudian karena lebih cepat. Nah, oleh sebab itu, ini kan juga base-nya kan dari masalah juga mengembangkan ini. Awalnya kan pasti ada isu, ini terlalu mahal untuk menggunakan manusia. Kemudian open requirement-nya terlalu besar. Kemudian wilayahnya, cakupan wilayah jika diisi manusia itu juga terlalu apa ya, rame gitu. Oleh sebab itu digunakan sistem robot. Nah, dampak negatifnya manusia itu kehilangan pekerjaannya dari sistem seperti ini. Nah, otomatis kan kalian untuk generasi selanjutnya itu kan harus mempunyai ide kreatif. Ide kreatif didapat dari mana? Dari berpikir kritis terhadap masalah yang ada. Kemudian inovatif. Kalian harus bisa apa ya istilahnya membuka peluang usaha baru. Itu yang paling urgent sih sebetulnya. Karena untuk skala pabrik seperti ini biasanya itu juga membutuhkan orang-orang yang expert. Tidak banyak, dia itu tidak menonjolkan banyaknya karyawan, cuma expert di bidang itu. Jadi lebih ke kualitas karyawan untuk mengoperasikan. Nah, kualitas karyawan itu dibuktikan dengan inovasi, kemudian berpikir kreatif, berpikir apa mempunyai jiwa empati gitu. Jadi harapannya dengan PJBL ini kalian itu ada tertanam untuk benak itu berpikiran inovatif, kreatif, dan lain sebagainya sehingga kalian bisa bersaing di perkembangan zaman ini. Nah, kayak gini, ini ini salah satu contoh. Contoh kedua itu ya industri-industri yang lain seperti nah ini kan juga industri apa ya UHT atau mungkin kita kenal milk. Jadi membuat susu lah gitu. Nah, ini kan semua dikerjakan oleh mesin kalau kalian tahu. Yang dulunya itu untuk mencampur itu menggunakan adukan dilakukan oleh manusia, sekarang proses-proses ini sampai kemudian
boiling atau apa ya istilahnya memanaskan itu kan menggunakan boiler gitu. Jadi untuk memanaskan itu menggunakan boiler. Kalau dulu kan dikasih apa kompor, kemudian orang tersebut itu mengisi bahan bakar. Kalau sekarang sudah enggak, zamannya itu sudah modernisasi dan ini lebih apa ya? Secara impact industri manufaktur yang diharapkan menyerap pekerja sekarang itu eh, menjadi dialihkan oleh sistem-sistem otomatis seperti ini. Otomatis kalian harus mengikuti perkembangan ini gitu loh. Karena ini tuntutan emang sangat tuntutan. Nah, untuk itu muncullah suatu ide yaitu model PJBL. Nah, di sini nanti harapan besarnya itu. Jadi kalian mempunyai creativity, kemudian inovasi, kemudian bisa melihat peluang yang ada dari masalah yang ada gitu dan menyelesaikan masalah tersebut. Intinya seperti itu. Nah, kembali ke tugas ya. Jadi penugasan nanti itu akan dinilai. Apa sih poin-poin yang akan dinilai itu yaitu pertama urgensi proyek tersebut. Jadi urgensi kalau kita bilang itu kebermanfaatan, tepat sasaran. Jadi apa sih manfaat proyek tersebut? Kemudian proyek tersebut itu tepat sasaran enggak? Kemudian secara kinerja proyek tersebut itu sukses enggak gitu. Kemudian yang kedua adalah rasional. Jadi yang dimaksud rasional ini adalah proyek tersebut itu memiliki dalam mengimplementasikan itu logis. Jadi kalau proyek ini dikerjakan dalam waktu 1 tahun, ya nggak mungkin karena kan batasan pengerjaan ini kan cuma 2 minggu. Oleh sebab itu buatlah proyek yang mampu dikerjakan 2 minggu, gitu. Kemudian ide dari peserta, ide dari peserta didik. Jadi yang kami harapkan itu adalah ide-ide yang develop dari kalian sendiri. Adapun tema-tema yang seperti ini hanya sebagai sarana. Kalau keluar dari tema ini itu nggak apa-apa. Yang penting masalahnya yang ada di sekolah itu jelas, implementasinya jelas, gitu. Ini tema-tema ini hanya mewadahi biar kalian tidak bingung. Ini apa ya? Jangan-jangan kalian sebelum mengimplementasi proyek bingung masalah di sekolah itu apa. Sebetulnya untuk mengorek masalah itu juga harus apa ya? Kalau orang bilang itu ya bekerja pada apa ya? Area tersebut nanti pasti akan timbul masalah. Jadi kalau kalian belum menjalani aktivitas itu, kalian tidak akan menemukan masalah. Terjun langsung ke area tersebut tujuannya itu untuk apa ya? Mencari masalah gitu. Pasti ada masalah. Kak mungkin hidup ini nggak ada masalah. Kemudian dalam mengimplementasikan proyek itu poin kedua yaitu tanggung jawab. Jadi diusahakan PJBL ini proyek yang akan disetorkan nanti itu tepat waktu. Kemudian bekerja sama dengan tim itu penting juga. Karena di sini kalian dibuat tim, yaitu satu tim isinya 5 orang, boleh lintas jurusan, boleh lintas kelas gitu. Yang penting satu angkatan gitu. Kemudian orisinil. Jadi yang harapan besarnya kalau kalian sudah mempunyai ide besar nih, kalian harus mengimplementasikan harus orisinil. Ini poinnya paling tinggi 30. Jadi harapan besar kami itu kalian mendevelop, mengimplementasi proyek itu hasil karya sendiri, bukan dibantu orang lain. Karena apa? SMK itu yang dituntut itu skill. Tidak hanya sekedar gagasan, teori, kemudian analisis, tapi kalian harus bisa mengimplementasikan. Jadi sebisa mungkin proyek-proyek kalian itu kalian implementasi sendiri tanpa bantuan orang lain, apalagi istilahnya vendor, saya memvendorkan gitu. Enggak gitu konsepnya. Jadi anggap PJBL ini bukan beban, cuma ingin memoles kalian agar lebih berkualitas ke depannya. Intinya itu. Nah,
kemudian kita masuk ke minat. Oke ya, jadi di sini sebetulnya ini opsional saja ya. Kalian boleh menambahkan di sini adalah etc. Etc. Yang jelas kalau kalian memilih yang kelima, kalian harus mempunyai solusi. Solusi masalahnya jelas, kemudian solusi tersebut itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu oke. Versiku itu oke banget lah. Yang kelima ini. Kalian mendevelop sendiri. Nah, di kita ini adalah opsi. Jadi kelompok minat dan bakat ini saya kelompokkan jadi 4. Jadi mungkin di kalian ada yang memilih AFP itu adalah emang dari apa ya istilahnya bakatnya, minatnya di situ. Oleh sebab itu mau gak mau harus wilayahnya AFP. Kemudian yang EA mau gak mau EA gitu. Tapi ada lagi saya menjembatani pada orang-orang yang istilahnya itu mempunyai bakat lain di bidang itu, lebih condong ke arah lain, misal publikasi dan komunikasi gitu. Apa sih masalahnya gitu? Misal kita ambil publikasi di SMK ini kurang loh gitu. Kemudian sehingga apa? Dampaknya ke apa? Ke masyarakat sekitar itu tidak mengenal SMK penerbangan secara luas gitu. Oleh sebab itu PPDB kita itu tahun lalu itu turun. Nah, apa sih solusinya? Nah, kalian bisa membuat video cerita masa sekolah gitu. Misal masa sekolah, kemudian kalian upload di YouTube sekolah. Kemudian kegiatan video, kegiatan ekstrakurikuler, kemudian video perpisahan sekolah. Kan ini ada kelas 12 kan pastinya kan kurang beberapa bulan lagi kan sudah tidak di sekolah. Oleh sebab itu kan perlu momen-momen untuk mengingatkan itu. Istilahnya momen-momen saat sekolah. Kemudian video podcast. Nah, untuk membuat video ini syarat yang paling urgent yaitu menarik. Jadi menarik ini dalam segi efek suara, kemudian efek visual, kemudian alur ceritanya itu nyambung, istilahnya kena lah, dapat lah gitu. Kemudian yang saya ya, mewadahi bakat lain itu adalah yang lingkungan sekolah, apa cinta lingkungan. Jadi di sini ada lingkungan sekolah, lingkungan belajar sekolah. Jadi masalahnya ya jelas ya. Misal kalau kalian lihat kelas kalian itu nyaman nggak kira-kira? Kalau dibuat kelas dinamis, oke nggak kira-kira? Gitu. Jadi kalau kelas dinamis nanti itu ya dekorasi, kemudian ada taman bacanya, infografik. Infografik ini bisa berupa materi EA ataupun AFP dan lain sebagainya atau hiasan kelas itu. Itu yang bakat-bakat lain yang ada di luar mekanikal dan elektrikal. Kalian boleh memilih salah satu. Misal kalau kalian kekeh, saya ini orang AFP kok. Saya ini harus apa ya istilahnya roadmap saya setelah lulus ini juga mekanikal, harus ke ilmu-ilmu kedirgantaraan gitu. Kalau kalian kekeh di sini nggak apa-apa, it's okay. Jadi kalian bisa memilih sub-sub ini atau mungkin di luar ini juga boleh. Yang jelas masih melingkupi mekanikal. Basicnya kalian harus punya masalah di itu. Jadi kalian harus menggubris di situ itu ada masalah nggak gitu. Ini adalah opsional saja. Misal nih di sini desain pesawat terbang. Misal untuk kasus drone khususnya pengintaian itu blade-nya itu kurang senyap. Itu masalahnya sehingga kalau dibuat pengintaian itu bukan pengintaian tapi sudah ketahuan dulu gitu. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita mendesain sebuah blade yang benar-benar senyap. Itu. Jadi optimisasi desain blade. Jadi ada berbagai macam desain blade di mana itu dioptimasi mana yang paling senyap. Intinya gitu. Misal. Kemudian misal pada teknik elektro pada materi kontrol misalnya. SMK penerbangan itu kurang loh untuk trainer kontrol, basic control terutama, sehingga dalam penyampaian pembelajaran itu agak susah, agak repot gurunya gitu. Oleh sebab itu perlu loh kita trainer sebuah basic control
Gitu. Misal kalian kalian ada pemikiran seperti itu dan kalian bisa mendevelop itu dari beberapa beberapa komponen seperti PSU, relay, kemudian lampu yang DC atau AC, tergantung ya ini kontrol AC atau DC ya. Saran saya DC karena lebih murah. Kemudian resistor dan di situ kan pasti akan ada apa ya? Istilahnya inovasi lah. Kalian bisa bikin produk apa nih gitu. Intinya seperti itu. Jadi jangan dianggap beban. Oh ya, kemudian satu lagi. Di sini tidak ada proposal. Jadi proposal di sini nih di diabaikan saja. Sebetulnya untuk membuat suatu proyek ini perlu proposal, di mana proposal itu mewadahi latar belakangnya yang berisikan state of the art atau mungkin urgensinya, kemudian eh, kajian pustaka. Masa kita men-solve sebuah problem itu tanpa kajian pustaka? Kita harus loh men-solve itu dengan kajian pustaka, kemudian sampai tahap metode sampai implementasi gitu. Tapi pada kasus kalian rangkaian proposal ini diabaikan gitu. Jadi ini diabaikan saja. Kalian hanya fokus kepada masalahnya apa, produknya apa yang bisa diimplementasikan di sekolah itu aja. Kalau kalian diwajib ini dengan proposal ini terlalu lama, serius terlalu lama. Kalau hanya develop ini insya Allah cukup 2 minggu, waktu 2 minggu cukup. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa satu kelompok itu isinya 5 orang, memilih salah satu tema tersebut, yang base-nya itu adalah masalah dengan solusi yang jelas. Kemudian diperbolehkan lintas disiplin ilmu. AFP combine dengan EA boleh, lintas kelas juga boleh, asal satu angkatan. Kemudian waktu pengerjaan selama liburan, kemudian waktu pengumpulan adalah setelah liburan. Nanti akan dikasih form juga. Pada sesi akhir dikasih form untuk pengumpulan tugas. Gitu. Oke, jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan via grup atau apa atau kolom atau PC langsung nggak apa-apa. PC. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata perbuatan salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.